Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mungkin kita akan membawakan materi untuk kelompoknya Mas Catra, student Mas Iqbal, Mas Tegar, sama Mas Monik Imaniar ya. Untuk materi kelompok mereka sendiri itu ARM robot dengan konsepnya itu RRP spherical. RRP kan terbagi jadi dua ya, ada yang spherical, ada yang sekara. Nah, kali ini kita menggunakannya itu konsep spherical. Jadi dia tuh bisa kelebihannya bisa berubah sudut baik derajat maupun vertikalnya. Tapi ya presisinya mungkin jauh lebih kecil ya daripada presisi skara untuk kayak penggambaran kayak gitu untuk membuat gambar atau apa itu jauh lebih kecil. Bedanya sama skara, kalau skara mungkin nggak bisa rotasi secara vertikal gitu, bisanya horizontal aja, tapi dia untuk menggambar jauh lebih presisi dan lebih detail itunya, sudut atau derajat perubahannya. Lanjut, di sini posisi awalnya udah ditentukan gitu kan, ada 90, 60, minus 60, 1. Contoh kalau misalkan kita ubah joinin 90 jadi 0, itu dia bakal berputar ke arah kanan. Misalkan kita tambah 90 lagi, maaf, ubah tuh, dia berubah dari itu ke kiri. Misalkan kita ininya ubah dari 60 jadi 90, dia tegak lurus. Misalnya kita berubah jadi 0, nah dia belok. Nah, misalkan kita ininya ubah jadi minus, contoh minus 30 aja deh. Ya minus 30. Nah, nanti lengan robotnya dia ada beloknya sedikit. Nah, eh RRP RRP ya. Hmm, Kemudian di sini juga ada panjangnya. Oh ya, 0 derajat di sini juga bisa dirubah. Jadi ini tuh sebenarnya konsepnya 4 dov ya. 4 dov tuh 4 dov tuh dia tuh bisa muter kanan kiri, bisa rotasi atas bawah, sama bisa ada dua lengan yang bisa rotasi atas bawah, sama yang ujungnya itu dia bisa manjang atau memendek. Itu RRP. Nah, terus untuk alur awalnya, sebentar ini kita balik ini posisi awal. Untuk alur awalnya itu di sini. Ya, ketika robot dijalankan, ini kan ada posisi awalnya nih. 90, 60, 1, 60. Hmm, Sebentar. Masih penasaran lagi. Oh, berarti gini. Untuk RRP sendiri kan berarti rotasinya gini, atas bawah, kanan kiri, maju, ini bisa dirotasi sedikit ujungnya. Nah, ya bisa naik turun. Intinya sih masih konsep RRP, revolute, revolute, prismatic. Untuk posisi awalnya seperti ini, derajatnya 90, 60, panjang lengannya satu, dibuat satu dulu, kemudian untuk derajat ujung robotnya itu dibuat minus 60. Seperti ini ya posisi awalnya, dia berdiri tegak. Nah, terus tadi kan kita udah buat posisi awal. Posisi awal ini bentuknya metrik ya. Metrik ukuran, karena ini ada nilai joinnya ada 4, jadi dia itu metriknya ukuran 4 kali 1. 4 baris, satu kolom. Maksudnya 4 kali 1 tuh. Nah, 4 baris satu kolom ini dia dimasukin ke variabel JINIT. JINIT apa sih? JINIT tuh join integer atau join angka atau join derajatnya gitu. Ini kan udah ada derajatnya dimasukin ke dalam join integer, tapi ini masih lokal variabel join integernya. Setelah dimasukkan ke variabel lokal, dia dimasukin ke variabel global atau variabel universal. Jadi biar bisa dibaca di halaman lain atau di fungsi lain. Nah, setelah dimasukkan, dia nanti di dalam workspace ini ada nih JINIT
90, 60, 1 minus 60 di sini ada. Nah, setelah itu tadi udah dimasukkan, udah dibuat juga variabel globalnya. Di sini ada access handle access 1. Di sini fungsinya untuk menentukan access mana yang akan kita ubah-ubah propertinya atau nilai-nilainya dirubah. Jadi gini, di dalam komponen simulasi ini setiap komponen itu memiliki nama, ada name atau nama. Kayak ini kan tombol ubah, tombol posisi awal ini sebenarnya namanya button 1, button 2. Ini ada text box 1, 2, 3, 4. Ini edit 1, edit 2, edit 3, edit 4. Begitupun access. Ini access tuh ini kotak simulasi atau ruang kerja. Kotak simulasi ini namanya access 1. Kenapa kita di sini namain access 1? Karena kita pengen ngerubah nama dari ini, properti dari ini, karena kita di sini kasih name access 1, jadi kita panggil di sini nih name-nya access 1 supaya kita bisa merubah nilai-nilai yang ada di dalam teks apa tuh kotak simulasi ini. Nah, tadi kan kita udah nentuin nama kotak simulasi yang pengen dirubah-rubah apa, kemudian kita panggil fungsi fkdraw. Fkdraw itu apa sih? Fkdraw itu singkatan dari forward kinematic drawing atau forward kinematic draw atau penggambaran kinematik maju. Nah, fungsi dari fkdraw ini dipanggil dari halaman ini. Ada parameternya, tapi sebelum itu kita bahas ini dulu. Di dalam fkdraw dia bakal memanggil variabel join integer ini. Baris 1, kolom 1, baris 2, kolom 2, maaf. Baris 2, kolom 2, baris 3, baris 2 kolom 1, baris 3 kolom 1, baris 4 kolom 1. Dia bakal manggil nilainya dari ini. Jadi sebenarnya ini tuh ada nilainya. Ini 90, ini 60, ini 1, ininya minus 60. Nah, setelah itu masuk ke sini. Nah, nanti di sini tuh nilainya jadinya 90, 60, 1, minus 60. Setelah itu, setelah dimasukkan nilai-nilainya, nanti dari sini ini udah ada nilainya, itu tadi 90, 60, 1, minus 60. Dia dimasukkan ke dalam matriks J. Matriks J ini kita rubah ukurannya jadi ordonya jadi 4 kali 4. 4 baris, 4 kolom, 4 kali 4 tuh. Seperti ini ya. Contohnya. Nah, 4 baris 4 kolom ini maksudnya gimana sih? 4 baris 4 kolom itu jadi untuk baris pertama itu fungsinya buat mengatur sama baris keempat sih. Buat mengatur sudut perubahannya. Itu saling tegak lurus ya antara baris pertama dengan baris keempat. Kalau misalkan baris pertama itu berporos pada sumbu Z, baris keempatnya itu bisa berporos pada sumbu X atau sumbu Y. Atau misalkan baris pertamanya berporos pada sumbu X, baris keempatnya bisa aja sumbu Z atau sumbu Y gitu. Jadi intinya dua ini saling tegak lurus, tergantung dari kondisi rotasinya kayak gimana, itu bakal menyesuaikan. Nah, untuk baris kedua, kolom pertama itu digunakan untuk mengatur panjang dari link join pertama. Yang ini, yang tegak lurus ini. Itu kita buat 5 panjangnya. Nah, untuk panjang dari link satunya kita itu mengaturnya di baris ketiga kolom kedua. Nah, untuk join seterusnya setelah join 1 tuh sama dengan join 2 ya. Itu kalau setelah join 1 kita atur panjangnya di baris 2 kolom kedua dan seterusnya. Nah, untuk baris 2 kolom tadi kan baris 3 kolom 2 dan seterusnya. Nah, untuk baris 2 kolom 2 dan seterusnya itu digunakan memang untuk mengukur panjang atau membuat panjang link, tapi dia ada sudut kelebihan. Itu sekitar 45 derajat sudut kelebihannya. Dia jadi misalkan kita taruh titik di 5, panjang 5, nanti dia panjangnya 5 tapi dia ada sudut kelebihan sekitar 45 derajat. Makanya itu nanti kurang pas kalau untuk dibuat link, makanya kenapa kita buat 0 0 0. Begitupun sama yang ini tuh 0 karena ini tuh buat sudut panjang link 1 juga tapi dia ada sudut kelebihannya. Nah, lanjut ke baris 3 ya, tadi baris 3 kan untuk ngatur panjang link 2 dan seterusnya. Baris keempat tadi sama baris 1 itu sama buat mengatur perubahan
sudut atau derajat. Nah, untuk selanjutnya tadi kan udah buat matriks J. Nanti matriks J ini dipanggil di fungsi DHKine. DHKine itu apa sih? DHKine itu Dynavit-Hartenberg kinematik atau kinematik Dynavit-Hartenberg. Nah, matriks ini dia akan dipanggil di dalam ini, di dalam fungsi DHKine. Ini kan baris 1 kolom 1 baris 2 baris 1 kolom 2 baris 1 kolom 3 baris 1 kolom 4. Ini baris 2 kolom 2 baris 2 kolom 3 baris 3 kolom 1. Astagfirullah. Maaf, ini baris 1 kolom 1 baris 1 kolom 2 baris 1 kolom 3 baris 1 kolom 4 baris 2 kolom 1 baris 3 kolom 1 baris 4 kolom 1 sampai seterusnya baris 4 kolom 4. Nah, setelah ini kan udah ada nih koordinat atau titik-titiknya. Setelah itu bisa dipanggil di DHKine. Baris 1 kolom 1 dia manggil J1, nilai J1. Baris 2 kolom 1 dia manggil nilai dari 5. Baris 3 kolom 1 dia manggil nilai dari 0 yang ini. Kemudian baris 4 kolom 1 dia manggil nilai 90. Jadi di sini nih udah ada nilainya, yaitu misalkan kayak tadi J1-nya berapa? J1-nya kan settingan awalnya 90, berarti 90 5 0 90. Nanti di sini nilainya 90 5 0 90. Itu diambil dari nilai ini yang ada di sini. J1 kan 90, makanya di sini nilainya 90 nanti. Nah, setelah dipanggil di dalam FK draw, nanti di sini ada diametrix ya kayak tadi dipanggil lagi yang ada di dalam nilai J itu. Setelah itu diproses di sini, nanti itu keluarannya bakalan seperti script di bawah ini. Sebentar. Mana sih? Ini nih. Sebentar. Nah, ini adalah hasil perkalian dari ini matriks T1. Tapi kita kan nggak hanya melakukan proses di satu join aja, sedangkan di sini kan ada 4 join tadi. Makanya kenapa nanti jumlah perkalian matriknya terjadi 4 kali karena join yang kita buat kan ada 4. Nah, setelah dibuat matriks untuk setiap joinnya, nanti setiap dari matriks join itu dikalikan matriks join 1 dikali matriks join 2. Nah, setelah itu hasil dari perkalian matriks join 1 dan 2 dikali matriks join 3 dan dikali matriks join 4, seterusnya seperti itu. Nah, setelah didapatkan masing-masing nilai matriksnya, nanti kita masukkan ke dalam koordinat ke dalam variabel FK seperti script yang ini. Jadi script ini fungsinya buat menampung nilai dari matriks 1 sampai matriks 4. Nah, setelah itu karena kita nggak pakai titik koma, jadi dia menambahkan kolom baru bukan menambahkan baris baru. Jadi nanti hasilnya ada 4 baris 16 kolom gitu seperti ini. Nah, sebenarnya di sini kita udah tahu, udah menemukan bisa ngambil titik-titik koordinatnya dari matriks itu. Tapi ini masih bisa disederhanakan lagi. Kalau ini kan masih banyak, masih 16 baris. Nah, kita pengen ngambil titik-titik koordinatnya aja, perlu disederhanakan. Karena itu kita akan menggunakan fungsi XYZKine atau XYZ kinematik. Nah, tapi sebelum itu tadi kan udah dapat nilai FK-nya yang matriks 1 sampai 4. Dia akan dikeluarkan di halaman FK draw ini. Yang tadi DHKine J hasilnya tadi 4 matriks tadi yang dimasukin ke dalam variabel FK. Nah, dimasukin ke variabel FK di FK draw, kemudian dipanggil lagi di XYZKine. Nah, di sini disederhanakan. Dia mengambil titik-titik koordinat dari setiap join itu saja di dalam XYZKine tuh. Contoh kayak FK 1 baris 1 kolom 4 baris 2 kolom 4 baris 3 kolom 4. FK baris 1 kolom 4 baris 2 kolom 4 baris 3 kolom 4. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ini kan FK baris 1 kolom 4 005 005. Terus ada lagi FK baris 1 kolom 8 baris 2 kolom 8 baris 3 kolom 8. Kolom 8 ini 0 0,5 5,86 0 0,5 5,86. Jadi intinya dia tuh hanya mengambil kolom-kolom yang dan baris yang mengandung titik koordinat dari setiap joinnya.
Jadi hasil dari key ini itu adalah merupakan hasil dari setiap join-join yang atau titik-titik yang ada di dalam ARM robot ini. Nah, ini nih sebenarnya ada titik-titiknya, nanti saya jelaskan. Itu tuh dapat dari sini, dari key. Nanti akan dipanggil di dalam fkdraw. Ini kan kita udah dapat nih key-nya. Ini nih sebenarnya koordinat dari ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Nah, terus tadi kan udah tahu nih setiap koordinat dari titik-titik yang akan membuat ARM robotnya. Kita panggil dengan fungsi plot. Tadi kan udah dikeluarin di XYZ kan, udah nilainya udah dimasukin ke dalam key. Kita panggil di plot. Plot 3. Plot 3 itu fungsinya buat apa sih? Plot 3 itu fungsinya buat menampilkan garis secara 3D kayak gini ya. Ini kan udah simulasi 3D ya, tapi hanya berbentuk garis aja. Tebelnya juga bisa diatur ntar. Nah, plot 3 atau plot 3 itu punya parameter dari plot 3 itu dia ini untuk koordinat X, Y, Z. Jadi Q1 itu sebagai X, Q2 sebagai Y, Q3 sebagai Z. Nah, minus R itu sebenarnya untuk mengatur format garis atau jenis garis dan warna garis. Kita juga bisa menambahkan jenis joinnya. Misal kita tambah O. Nah, sebentar dulu. Ini juga ada line width buat mengatur apa ya? Tebel garis atau tebel linknya. Contoh gini, kita tadi kan ininya ini dulu kita ganti merah, ganti biru. Nah, kita jelasin satu dulu. Nah, strip itu buat mengatur jenis garisnya. Kalau misalkan kita ganti jenis garisnya pakai titik 2, dia garisnya bakal jadi kayak titik tuh. Bisa dilihat kan garisnya kayak titik. Kenapa kita pakai ini? Supaya lebih jelas simulasinya. Nah, O itu buat mengatur ininya titik join yang warna bulat-bulat biru tuh. Nah, itu tuh dibuat dari bentuk O. Kalau misalkan kita buatnya dalam bentuk misalkan panah juga bisa, tergantung format yang kita masukkan. Intinya kita O tuh buat merubah jenis titik joinnya ya. Nah, terus ada B itu buat mengatur warna garis. Misalkan kita berubah jadi green. Ini kan tadinya warna biru nih programnya. Apa tuh simulasinya? Kita berubah jadi warna hijau. Dia garisnya berubah jadi warna hijau, green. Nah, terus ini ada line weight ya buat ngatur tebel tadi. Tadi kan misalkan kita ininya mau dikecilin atau mau dibesarin. Ini kan tadi kecil ya kayak gini. Misalkan kita mau ubah jadi lebih tebel, tuh dia garisnya lebih tebel, tapi jadinya kurang kelihatan. Maka dari itu kita rubah aja warnanya jadi tebel garisnya jadi tipis biar lebih kelihatan ya. Jadi satu aja. Nih. Tuh. Ini kan lebih kelihatan rapih. Nah, terus marker size itu fungsinya buat apa? Marker size itu fungsinya buat mengatur besar titik joinnya. Ini kan 5, misalkan kita tadi pengen dibikin 2 dulu gitu, biar lebih kecil. Ini kan tadi udah kecil, kita bikin lagi, dia jadi tambah kecil. Tapi misalkan kita pengen berbesar lagi, jadi 9. Nah, kita running, dia titiknya akan jadi lebih besar. Nah, jadi marker size itu fungsinya buat mengatur besar lingkaran titik joinnya. Nah, kemudian ada marker color. Marker color itu fungsinya buat mengatur warna dari titik joinnya. Misalkan kan kalau di MATLAB tuh ada kode warna. Kalau R itu red, W itu white, hitam itu K, hijau itu green, biru itu blue. Nah, kita atur warnanya merah. Ini kita atur. Nah, dia berubah jadi warna merah marker atau titik joinnya. Nah, setelah tadi kan udah dibuat. Nah, ini ada script grid on. Grid on tuh fungsinya buat apa sih? Dia buat membuat garis-garis di dalam kotak simulasinya. Kalau gridnya di off, nanti garis-garis ini hilang. Kenapa di grid on? Soalnya biar gampang buat
menentukan apakah posisinya benar di situ, itu sejajar enggak. Contoh kita running programnya. Ini kan tadi gridnya masih on, sekarang di running jadi off. Dia kotak garis-garis di kotaknya hilang. Tapi jadi susah buat itunya, buat menentukan koordinatnya, makanya kenapa kita berikan grid ya biar gampang ukurnya. Nah, terus pastikan kalian tuh penasaran, kenapa di dalam kotak simulasinya bisa menampilkan teks di ujung joinnya, ujung atau akhir join akhirnya gitu tuh, nilai akhir dari keseluruhan joinnya itu karena dia menggunakan script text. Nah, di dalam script text juga ada parameternya. Ini itu untuk mengatur koordinat dari teks yang akan ditampilkannya. Jadi teks itu mau ditaruh di koordinat mana sih? Nah, koordinat ini diambil dari nilai ini. Jadi koordinat ini nih x-nya 0, y-nya 2, q-nya 6,7, dia diambil dari nilai join akhir. Jadi dia bakal selalu mengikuti titik join akhir. Kalau joinnya berubah, dia juga bakal berubah. Contoh kayak misalkan gini, kita panjangnya jadi 15. Tuh, dia bakal mengikuti nilainya sama kayak ini 0, 9, 18,9. Dia titik akhirnya bakal selalu sama kayak join akhirnya itu. Nah, terus di sini ada num to string, dia juga bakal mengambil nilainya selalu sama kayak koordinat join terakhir. Num to string ki 15, ki 25, 9, ki 3,5, 18,8, ini kan dibulatkan di 18,9. Nah, fungsinya 3 ini itu buat mengatur berapa digit angka yang mau ditampilkan. Contoh kayak gini, ini kan 18, di sini kan ada 18,8564, ada berapa tuh? Ada 6 digit, tapi di sini cuma ditampilin 3 digit, tapi dibulatkan ke atas karena mendekati 9. Nah, maka dari itu fungsi dari 3 ini itu untuk menentukan jumlah digit angka yang mau ditampilkan. Nah, setelah itu ada title. Title itu fungsi buat nampilkan judul di simulasinya. Ada X label, fungsinya buat nampilin tulisan di sumbu X. Ada Y label buat nampilin tulisan di sumbu Y. Ada Z label buat nampilin tulisan di sumbu Z. Terus ada axis. Axis minus 20, minus 20, 0, 20. Minus 20 pertama ini sampai 20 yang ini itu untuk panjang dari ininya, X-nya. Contoh gini, ini kan X-nya minus 20, Y-nya X-nya minus 20, Y-nya 20. Nah, itu tuh fungsinya buat ngukur panjang ininya, buat menentukan panjang sumbu X. Ini minus 20 panjang sumbu Y, ini minimal 2, Y-nya kan minus 20, minimalnya minus 20, panjangnya maksimal 20. Sedangkan kenapa Z minimal 0, panjangnya maksimal 20? Karena kalau Z-nya dibikin minus 20 juga, nanti arm robotnya akan terlihat seperti mengambang atau terbang. Jadi tidak nempel di dasar. Sedangkan kan simulasinya pasti kalau arm robot kan pasti nempel dari dasar dulu. Makanya kenapa kita buat Z-nya 0. Nah, kemudian ada H-rotate 3D. H-rotate 3D ini fungsinya buat apa? Yang sama yang H.enable_on itu sama satu script, yaitu fungsinya buat supaya kita tuh bisa melakukan rotasi 3D. Supaya kotak simulasi ini bisa digeser-geser. Kalau enggak nanti kotak ini nggak bisa digeser-geser kayak gini. Ini fungsi dari script H-rotate 3D. Nah, terus ada fungsi H-action post callback my post callback. Itu fungsinya buat memanggil fungsi dari my post callback yang di dalamnya ada script buat mengatur sudut pandang kamera pada posisi awal robot. Jadi ketika program dijalankan, dia tuh bakal mengatur sudut pandang kamera itu. Jadi ketika ini di close, perusahaan arm robot di running, dia kan pasti udah ada tuh sudut pandang kameranya, posisinya di mana. Nah, dia diatur dari script ini, dari script my post callback. Nah, tadi kan udah sampai sini, udah gimana sampai akhirnya menampilkan sudut pandang kamera, posisi awal. Nah, gimana sih ketika tombol button itu button ubah atau button posisi awal diklik? Kita lihat di sini ya. Nah, ini push button 1. Ketika tombol push button 1 diklik, dia akan menangkap nilai dari text box yang ada di dalam simulasi.
setiap text box kan tadi udah dijelaskan punya nama, ada edit 1, edit 2, edit 3, edit 4. Ini edit 1, edit 2, edit 3, edit 4. Dia bakal ditangkap karena tadi kan datanya berupa string. Kalau pengen tangkap data string, nah terus dia dikonversikan dari string menjadi data double supaya barangkali ada koma-komaan dia bisa kebaca. Karena kalau integer aja ntar dia kayak dibulatkan angkanya gitu. Nah, setelah itu baru dimasukkan ke dalam vol yang parameter itunya. Nah, dia dimasukkan lagi ke dalam variabel vol, ini kan lokal. Nah, ini dimasukkan lagi ke dalam variabel vol yang secara global. Nah, access itu nanti kan tadi dijelaskan itu buat menentukan proses untuk access yang mana gitu. Nah, setelah access kemudian tadi kan dijelaskan FK Draw buat melakukan penggambaran garis. Ini kan setelah button diklik dia bakal menggambar koordinat garis baru gitu. Ini dari sini asalnya. Nah, kemudian ada view evalin base point of view. Itu fungsinya buat supaya ketika kita merubah derajat atau joinnya, misalkan seperti ini, ininya 30, ininya jadi 10. Itu sudut kameranya tidak berubah tetap. Karena kalau nggak dikasih ini, script ini atau view evalin, dia bakal sudut pandang kameranya bakal berubah secara acak atau mengikuti dari koordinat ininya, posisinya, posisi terbaik gitu. Makanya rada mungkin nantinya sedikit susah buat mengukur apakah posisi ini tepat atau enggak, kudu harus geser lagi. Maka dari itu kita buat view evalin base point of view itu supaya sudut kamera ini tidak berubah kecuali kita geser secara paksa dengan menggunakan mouse ya. Digeser secara rotate 3D gitu. Nah, tadi kan kita udah ngebahas masalah button ubah. Sekarang gimana sih proses yang ada di dalam button reset atau posisi awal button 2? Nah, itu seperti biasa kita handle access 1 dulu buat menangani proses di access 1. Kemudian kita panggil tadi J init kan itu J integer join integer kan angka awal dari itunya, angka awal dari join awalnya. Tadi kan udah ada nih di sini. Ini 90 61 minus 60. Itu dipanggil dari sini. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, kolom 1 semua. Nah, itu dipanggil, dimasukin ke FK Draw, dia bakal menggambar koordinat awal lagi, kembali ke posisi awal FK Draw-nya. Setelah itu, dia ini bakal mengeset semua text box. Text box kan ada namanya edit 1, edit 2, edit 3, edit 4 ini. Dia bakal disetting lagi nilainya sesuai dengan nilai yang kita tentukan di awal ini. Jadi JNIT 1 jadi 90 01 minus 60 gitu. Dia bakal kembali ke posisi awal robotnya lagi gitu. Nah, mungkin untuk itu aja tutorial dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf, selebihnya silakan ditanyakan langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.